Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Astiniati dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang perencanaan karir. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 dimulai dari saya, Rizka Alhania, sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini dan sekaligus penyaji materi. Lalu ada teman saya Salsabila Tania sebagai penyaji materi, Alvina Yunita Putri sebagai penyaji materi, Diva Suryani sebagai penyaji materi, Arneta Alfi Syariah sebagai penyaji materi. Topik pembahasan presentasi yang akan disampaikan adalah perencanaan karir. Yang selanjutnya untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Alvina, dipersilahkan. Yang pertama adalah karir dan perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang karyawan atau anggota organisasi sebagai individual meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karir adalah rangkaian perkembangan pekerjaan atau jabatan yang telah dicapai dalam suatu organisasi. Ada 4 karakteristik individual umum yang dapat mempengaruhi seseorang dalam membuat pemilihan karir. Yang pertama adalah minat. Orang-orang cenderung mengejar karir yang mereka percayai sesuai dengan minatnya. Akan tetapi, seringkali minat orang berubah dan keputusan karir pada akhirnya dibuat berdasarkan keterampilan dan kemampuan khusus. Serta jalan karir mengenai yang realistis bagi mereka. Yang kedua, citra diri. Karir merupakan perluasan dari citra diri seseorang. Begitu pula untuk membentuk karakternya. Orang-orang mengikuti karir di mana mereka dapat melihat dirinya, melakukan dan menghindari karir yang tidak sesuai dengan persepsi bakat, motivasi, dan nilai mereka. Yang ketiga, kepribadian, meliputi orientasi pribadi dan kebutuhan pribadi seseorang karyawan. Yang terakhir atau yang keempat, latar belakang sosial status, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan pekerjaan orang tua. Seseorang juga merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan karir. Selanjutnya untuk materi kedua akan disampaikan oleh Kak Divla, dipersilahkan. Tahap-tahap perencanaan karir menurut Malthus. 1. Tahap karir awal. Mengenali minatnya dan mengeksplorasi beberapa pekerjaan. 2. Tahap karir menengah. Pegawai mendahulukan karir, memiliki gaya hidup dan kontribusi yang terbatas. 3. Tahap karir akhir. Pegawai memperbarui keterampilan, menetap, dan gagasan-gagasan yang dimiliki pegawai mulai dihargai. 4. Tahap akhir karir. Pegawai mulai merencanakan pensiun dan memeriksa minat-minat yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. 1. Nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yaitu ideal-ideal yang dikejar oleh seseorang dimanapun dan kapanpun. Nilai-nilai ini menjadi pedoman pegangan dalam hidup sampai tua dan sangat menentukan bagi gaya hidup seseorang. Nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh individu berbeda-beda. Akibatnya, pemilihan jabatan bagi seseorang biasanya menyesuaikan dengan nilai yang dianutnya. 2.
keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang lambat atau cepat, stratifikasi masyarakat dalam golongan sosial ekonomi tinggi, tengah, dan rendah, serta diversifikasi masyarakat atas kelompok-kelompok yang terbuka atau tertutup bagi anggota dari kelompok lain. Hal ini akan berpengaruh terhadap terciptanya suatu bidang pekerjaan baru. 3. Taraf sosial ekonomi kehidupan keluarga. Kondisi sosial ekonomi banyak menentukan perkembangan kehidupan pendidikan dan karir seseorang. Kondisi sosial orang tua merupakan salah satu pertimbangan anak dalam menentukan sekolah dan pekerjaannya. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan sosial budaya di mana seseorang dibesarkan. Lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap pandangan yang dipegang dalam sebuah keluarga. Salah satunya ialah pandangan atau keyakinan mengenai gambaran jenis pekerjaan dan cocok tidaknya jabatan tertentu untuk pria dan wanita. Yang kelima, dasar karir. Berasal dari latar belakang apa dan pengalaman apa yang dimiliki. Tiap individu memiliki perbedaan dalam hal tersebut sehingga mempengaruhi orang-orang untuk memilih karirnya. Yang keenam, keadaan jasmani. Merupakan ciri-ciri keadaan fisik yang dimiliki oleh seseorang. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh saya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan efektif dan bakat yang tersedia. Yang kedua, kepuasan kebutuhan pengembangan pada karyawan spesifik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. Dan yang terakhir, sebuah metode untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Oke, selanjutnya tentang metode pengembangan karir. Metode pengembangan karir terdapat beberapa metode yang dikembangkan dalam pengembangan karir yang secara umum paling sering digunakan menurut Maudie pada tahun 2010 antara lain. Yang pertama, manajer atau employee self-service adalah perusahaan atau organisasi menyediakan layanan yang dapat membantu dalam pengembangan karir bagi manajer ataupun karyawan lainnya. Dalam hal ini, manajer ataupun karyawan yang bersangkutan harus mempunyai kemauan dalam memajukan karir mereka melalui sarana yang telah disediakan. Yang kedua, discussion with knowledgeable individuals, yang artinya dalam situasi diskusi formal, seorang atasan dan bawahan dapat menyampaikan pendapat mengenai kegiatan pengembangan karir apa yang terbaik untuk diterapkan di organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu company material. Apa sih yang dimaksud dengan company material? Company material adalah beberapa organisasi menyediakan materi yang secara spesifik membantu dalam pengembangan karir bagi karyawannya. Materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak organisasi atau perusahaan. Yang keempat, performance appraisal system, yang artinya sistem penilaian kinerja perusahaan atau organisasi juga dapat menjadi alat yang bernilai pengembangan karir. Membahas mengenai kekuatan karyawan dengan atasannya dapat menemukan kebutuhan karyawan yang bersangkutan dalam pengembangan karir. Yang kelima yaitu workshop, adalah beberapa organisasi melakukan lokal karya dengan tujuan untuk membantu karyawannya dalam mengembangkan
karir dalam organisasi atau perusahaan. Karyawan dapat menentukan dan mencocokkan secara spesifik mengenai tujuan karir mereka dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Untuk materi keempat akan disampaikan oleh Kak Arneta, dipersilahkan. Perspektif dalam perencanaan karir. Menurut Mathis dan Jackson pada tahun 2006, perencanaan karir yang efektif menimbangkan perspektif yang berpusat pada organisasi dan individu. Perspektif pada organisasi berfokus pada pekerjaan dari pengidentifikasian jalan karir yang memberikan kemajuan logis atas orang-orang di antara pekerjaan dalam organisasi. Perspektif organisasi dalam perencanaan karir yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan staffing organisasi di masa mendatang. Kedua, merencanakan jenjang karir. Ketiga, mengukur potensi individual dan kebutuhan pelatihan. Keempat, mencocokkan kebutuhan organisasi dengan kemampuan individual. Kelima, memeriksa dan mengembangkan sistem karir dan organisasi. Perspektif pada individu berfokus pada karir individu daripada kebutuhan organisasi. Perspektif individual dalam perencanaan karir yang pertama, mengidentifikasikan kemampuan dan minat individual. Yang kedua, merencanakan tujuan hidup dan pekerjaan. Yang ketiga, mengukur jalur alternatif di dalam dan di luar organisasi. Keempat, mencatat perubahan dan tujuan sebagaimana tahap karir. Manfaat karir. Manfaat karir karyawan. Yang pertama, mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, mengetahui jalur pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Yang ketiga, mendapat pelatihan yang sesuai dengan arahan pengembangan karirnya. Manfaat karir perusahaan. Yang pertama, mengendalikan tingkat keluar masuk pegawai atau turnover rate. Yang kedua, membantu terlaksananya program kaderisasi dan mengetahui serta mengantisipasi keinginan dan bakat kerja. Yang ketiga, mengetahui sejak awal tenaga kerja yang kurang atau tidak terambil, juga tenaga kerja yang tidak produktif sehingga dapat diambil tindakan segera. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Bile. Studi kasus PT Unilever Indonesia. Unilever merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1930. Di Indonesia, Unilever bergerak pada bidang produksi sabun, makanan, dan minuman serta produk-produk kosmetik. Dengan memperkerjakan karyawan sebanyak 2.000 orang, Unilever memproduksi barang kebutuhan sehari-hari. Sejak berdiri sampai saat ini, Unilever menunjukkan keberhasilan usahanya. Salah satu kunci sukses Unilever terletak pada strategi perencanaan dan pengembangan karirnya, hingga menghantarkan Unilever pada penghargaan-penghargaan selama puluhan tahun. Perencanaan karir PT Unilever Indonesia Tbk diawali dengan perencanaan jalur karir. Jalur karir adalah jalur yang menghubungkan satu posisi dengan posisi yang lain. Secara visual, jalur karir menunjukkan keterkaitan antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Perancangan program kaderisasi. Melalui program kaderisasi, jika dalam organisasi terdapat jabatan yang kosong yang perlu diisi, maka dapat diketahui karyawan-karyawan yang sesuai untuk menempati jabatan tersebut. Oke, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Berikut peraturan sesi tanya jawab kali ini. Audiens diharap tenang saat diskusi berlangsung. Sebelum bertanya, penanya diharuskan menyebutkan nama dan NIM. Pertanyaan dibuka untuk 5 mahasiswa. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu, kemudian diberikan jeda 3 menit untuk menyiapkan jawaban. Setelah jawaban terkumpul dan jeda waktu habis, dipersilahkan kepada rekan-rekan kelompok 3 untuk menjawab. Demikian peraturannya. Selanjutnya kepada audiens dipersilahkan yang ingin bertanya. Baiklah, rangkaian acara diskusi telah selesai.
Demikian tadi diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya Rizka Lenia selaku moderator meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.